Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warniah SPD, Kepala SD Negeri Banjaran 1, UPTD Korwil Satpendi, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan Lomba Kepala Sekolah Inovatif, saya mengambil judul Strategi Optimalisasi Kompetensi Guru melalui Inovasi In-House Training pada Komunitas Belajar Banjasa untuk mendorong SD Negeri Banjaran 1 menjadi sekolah berkarakter dan berprestasi. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah karena guru berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan, sehingga kompetensi guru menjadi kunci utama pengembangan mutu sekolah. Tantangan yang dihadapi di SD Negeri Banjaran 1 yaitu inovasi pembelajaran yang belum optimal, pengembangan profesi guru belum terstruktur, pemanfaatan teknologi dan keaktifan siswa yang masih terbatas. Maka dari itu, saya mengambil program pelatihan yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi guru di SD Negeri Banjaran 1. Adapun tujuan program yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi guru melalui program IHT, Komunitas Belajar Banjasa. Yang kedua, menumbuhkan budaya kolaborasi dan saling berbagi antar pendidik di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mendorong terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Yang keempat, menguatkan peran komunitas belajar sebagai wadah pengembangan profesi guru. Dan yang kelima yaitu mewujudkan SD Negeri Banjaran 1 sebagai sekolah berkarakter dan berprestasi. Adapun hasil yang diharapkan. Yang pertama, guru memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran secara inovatif dan konstekstual. Yang kedua, terbentuknya budaya kerja kolaboratif yang mendukung pengembangan mutu pembelajaran. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif terlibat dan menunjukkan peningkatan hasil belajar. Yang keempat, program IHT Banjasa dapat menjadi contoh praktik baik di lingkungan sekolah dasar, terutama di lingkungan Korwil Sapendi, Kecamatan Salem. Yang kelima, SD Negeri Banjaran 1 semakin dikenal sebagai sekolah berkarakter dan berprestasi. Adapun profil lulusan yang ingin dicapai, yaitu kolaborasi, penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Yang kedua, pembahasan program. Pertama, identifikasi atau ASES. Potensi sekolah yang dimiliki yaitu guru dan tenaga kependidikan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, berkolaborasi, dan meningkatkan mutu pembelajaran. Tantangan yang dihadapi yaitu metode pembelajaran yang masih konvensional, pemanfaatan teknologi yang terbatas, pengembangan kompetensi belum terukur, dan forum komunitas belajar belum konsisten. Peluang dan solusi, dukungan guru, kepala sekolah, dan terbentuknya komunitas belajar Banjasa menjadi dasar pengembangan inovasi IHT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi sekolah. Selanjutnya yaitu desain. Program IHT didesain yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru. Yang kedua, membangun budaya kolaboratif dan pembelajaran aktif. Yang ketiga, mendorong terwujudnya sekolah berprestasi. Strategi dan pelaksanaan. Pelatihan IHT bertahap dan terjadwal. Modul sederhana dan teknologi sekolah dioptimalkan. Guru wajib membuat dan menerapkan satu inovasi pembelajaran. Komunitas Banjasa menjadi wadah refleksi dan berbagi praktik baik. Selanjutnya sumber daya dan peran. Narasumber yaitu dari internal, yaitu kepala sekolah dan guru yang berpengalaman, terutama guru yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan juga coding artificial. Fasilitas dasar yaitu ruang kelas, LCD, laptop atau HP, dan internet. Kepala sekolah sebagai fasilitator
dan guru sebagai pelaksana inovasi, dan komunitas sebagai koordinasi dan dokumentasi. Yang selanjutnya implementasi. Tahap persiapan, yang pertama pembentukan tim pelaksana program yang terdiri dari kepala sekolah, guru penggerak atau guru yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, guru perwakilan tiap kelas. Yang selanjutnya penyusunan jadwal pelaksanaan IHT yang disesuaikan dengan kalender akademik. Penyusunan materi dan modul pelatihan sederhana yang relevan dengan kebutuhan guru. Yang terakhir yaitu sosialisasi kegiatan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan IHT. Kegiatan IHT dilaksanakan secara internal di sekolah dengan waktu pelaksanaan yang fleksibel. Misalnya setelah jam pembelajaran selesai. Atau di hari-hari yang tanpa jadwal yang padat. Materi pelatihan mencakup perancangan RPP atau modul ajar sederhana, pembuatan media pembelajaran dasar yang berbasis Canva, PowerPoint atau media manual, serta simulasi strategi pembelajaran aktif. Guru diberi kesempatan untuk praktek langsung dan berdiskusi satu sama lain mengenai tantangan serta solusi dalam pencapaian program. Selanjutnya, tahapan penerapan di kelas. Setelah pelatihan selesai, setiap guru diharapkan bisa menerapkan satu bentuk inovasi pembelajaran di kelasnya masing-masing. Yang kedua, komunitas Banjasa melakukan pendampingan ringan, termasuk observasi terbuka, saling memberi masukan, dan mendokumentasikan praktik pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada penerapan tidak hanya pada penggunaan media, tetapi juga pada cara guru mengelola kelas agar siswa lebih aktif bertanya dan berpikir kritis. Tahapan diseminasi dan kolaborasi. Yang pertama, guru yang telah menerapkan inovasi membagikan pengalamannya dalam forum komunitas belajar Banjasa. Yang kedua, kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan berbagi praktik baik, sehingga guru lain dapat mengadaptasi ide yang berhasil. Dokumentasi hasil praktik disimpan sebagai arsip sekolah untuk dijadikan dasar pengembangan program di masa mendatang. Tahapan evaluasi awal. Kepala sekolah bersama tim melakukan evaluasi sederhana terhadap pelaksanaan program meliputi kehadiran, keterlibatan guru, dan efektivitas pelatihan. Hasil evaluasi awal digunakan untuk menyusun langkah tindak lanjut dan perbaikan program berikutnya. Refleksi dan tindak lanjut. Dampak positif program, yang pertama guru lebih percaya diri dan kreatif dalam mengajar. Pembelajaran lebih interaktif dan partisipatif. Kolaboratif dan berbagi praktik baik mulai terbentuk. Kinerja guru meningkat sesuai visi sekolah. Aksi perubahan. Jadwal pelatihan perlu lebih teratur. Pemanfaatan teknologi perlu diperkuat, dokumentasi praktik baik perlu ditingkatkan. Tindak lanjutnya, jadikan IHT sebagai program rutin sekolah. Perluas keanggotaan komunitas Banjasa, tingkatkan pendampingan dan kolaborasi eksternal, dokumentasikan praktik baik sebagai rujukan pelatihan berikutnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, program inovasi in-house training melalui komunitas belajar Banjasa menjadi langkah strategis SD Negeri Banjaran 1, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, dalam meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Program ini disusun dengan memperhatikan kondisi nyata sekolah, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan memberikan beberapa hal positif antara lain. Guru lebih terampil dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif. Partisipasi siswa dalam proses belajar meningkat. Terbentuknya budaya kolaboratif melalui komunitas belajar. Sekolah semakin siap mewujudkan visi sekolah sebagai sekolah berkarakter dan berprestasi. Selain keberhasilan, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti konsistensi jadwal pelatihan, penguatan penggunaan teknologi pembelajaran, serta
pendokumentasian praktik baik agar program dapat terus berkembang. Saran bagi sekolah. Yang pertama, menetapkan program EHT sebagai agenda rutin tahunan dengan perencanaan yang lebih terstruktur. Memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan komunitas Banjasa sebagai pusat inovasi pembelajaran. Bagi guru, terus mengembangkan diri dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan maupun forum komunitas belajar. Mendorong kolaborasi antar guru dan merancang strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Bagi pemangku kepentingan, memberikan dukungan moral, kebijakan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program inovasi di sekolah. Yang terakhir, mendorong kerjasama lintas sekolah untuk memperluas dampak program. Dengan adanya program inovasi, kegiatan EHT di SD Negeri Banjaran 1 dapat mewujudkan prestasi yang diraih setiap tahunnya di SD Banjaran 1. Ini terbukti dengan beberapa prestasi lomba yang kami dapatkan. Alhamdulillah, setiap tahun kami mengikuti lomba dan selalu mendapatkan prestasi yang gemilang. Baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Untuk prestasi yang kami ikuti di tingkat provinsi, yaitu pada lomba MAPSI tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga pada cabang Adzan dan Iqomah. Demikian program yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Waryani, guru SD Negeri Banjaran 1. Sebagai guru di SD Negeri Banjaran 1, saya merasa program inovasi IHT melalui komunitas belajar Banjasa memberikan banyak manfaat nyata. Awalnya saya sering merasa kesulitan dalam mencari cara pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Melalui pelatihan ini, saya belajar menyusun modul ajar sederhana, menggunakan media pembelajaran digital, dan mengelola kelas agar siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Warnia SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banjaran 1 yang telah menghadirkan inovasi ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk terus belajar dan berkembang. Program ini benar-benar membantu kami sebagai guru untuk lebih percaya diri dan terbuka terhadap inovasi pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.